Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Syafatiha dengan NIM 07041382328166. Perkenalkan, saya Radin Aisyah dengan NIM 07041823288043. Saya Laila Zahira dengan NIM 07041382328172. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu kasus penting dalam hukum laut internasional, yaitu sengketa delegitimasi maritim antara Bangladesh dan juga Myanmar yang diselesaikan melalui International Tribunal for the Law of the Sea atau biasa kita sebut dengan ITLOS. Jadi kasus ini penting karena menjadi kasus pertama dalam sejarah ITLOS dan secara khusus menangani delegitimasi batas maritim antar negara berdasarkan UNCLOS 1982. Selain berkaitan dengan hukum internasional, kasus ini juga menunjukkan bagaimana konflik wilayah laut ini dapat mempengaruhi hubungan politik, keamanan, dan juga ekonomi antar negara. Jadi apa sih kasusnya? Jadi kasus ini merupakan sengketa batas maritim antara Bangladesh dan Myanmar di wilayah Bay of Bengal atau Teluk Benggala. Kedua negara ini memiliki klaim wilayah laut yang saling tumpang tindih, terutama pada tiga zona maritimnya, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan juga landas kontinen. Permasalahan ini muncul karena kedua negara menggunakan metode yang berbeda dalam menentukan batas laut. Myanmar ingin menggunakan metode equidistance atau garis sama jarak, sedangkan Bangladesh menolak metode tersebut karena bentuk garis pantainya yang cekung yang dimana dianggap akan membatasi akses Bangladesh menuju laut lepas. Karena itu, Bangladesh meminta penggunaan prinsip equity atau keadilan agar delegitimasi wilayah laut dianggap lebih proporsional. Wilayah sengketa ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti minyak bumi, gas alam, dan juga sumber perikanan. Untuk siapa pihak yang terlibat, jadi pihak utama dalam sengketa ini adalah Bangladesh dan juga Myanmar. Selain itu, kasus ini juga melibatkan ITLOS sebagai lembaga hukum internasional yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum laut berdasarkan UNCLOS 1982. Dalam kasus ini, ITLOS berperan sebagai pihak netral untuk menentukan batas maritim kedua negara berdasarkan hukum internasional. Kemudian, kapan sengketa ini terjadi? Jadi sengketa ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 1970-an, yang mana pada tahun 1974 Bangladesh dan juga Myanmar mulai melakukan negosiasi terkait batas laut mereka. Namun negosiasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang final, yang kemudian ketegangan itu meningkat pada tahun 2008 ketika Myanmar melakukan eksplorasi minyak dan gas di wilayah yang juga diklaim oleh Bangladesh. Karena negosiasi bilateral gagal, Bangladesh akhirnya membawa kasus ini ke ITLOS pada tahun 2009. Setelah melalui proses persidangan, ITLOS mengeluarkan putusan final pada tanggal 14 Maret 2012. Kemudian, di mana sengketa ini terjadi? Jadi sengketa ini terjadi di wilayah Teluk Benggala atau Bay of Bengal yang berada di kawasan Samudra Hindia. Wilayah ini sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional, memiliki cadangan energi yang besar, dan juga menjadi sumber ekonomi perikanan bagi kedua negara. Kemudian, mengapa sengketa ini bisa terjadi? Jadi penyebab utama sengketa ini adalah adanya tumpang tindih klaim wilayah laut antara Bangladesh dan juga Myanmar. Selain itu, kedua negara juga memiliki perbedaan pandangan mengenai metode delegitimasi batas maritim. Myanmar yang mendukung metode equidistance, sedangkan Bangladesh menilai metode tersebut tidak adil karena kondisi geografis garis pantainya yang cekung. Kemudian faktor ekonomi juga menjadi alasan penting karena wilayah sengketa memiliki potensi minyak dan gas alam yang besar. Di sisi lain, penguasaan wilayah laut juga berkaitan dengan kedaulatan negara dan keamanan kawasan. Kemudian, bagaimana kasus ini diselesaikan? Jadi karena negosiasi bilateral ini tidak berhasil, Bangladesh menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982 dan membawa kasus ini ke ITLOS. Dalam proses persidangan, ITLOS memeriksa bukti dan juga dokumen hukum, mendengarkan argumentasi kedua negara, serta menganalisis kondisi geografis wilayah sengketa. Setelah itu, ITLOS menetapkan batas maritim antara Bangladesh dan juga Myanmar berdasarkan hukum internasional dan prinsip keadilan. Keputusan ITLOS pada tahun 2012
bersifat final dan juga mengikat bagi kedua negara. Kasus ini kemudian menjadi salah satu peristiwa penting dalam hukum laut internasional karena menunjukkan bahwa sengketa maritim dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme hukum internasional. Selanjutnya saya akan membahas proses analisis kasus dari awal hingga akhir, termasuk kronologi sengketa, legal issues, forum penyelesaian sengketa, argumentasi kedua negara, tantangan, dan dinamika politik serta hukum dalam kasus ini. Kronologi sengketa. Tahun 1974, Bangladesh dan Myanmar mulai melakukan pembahasan mengenai batas maritim mereka setelah Bangladesh memperoleh kemerdekaan. Sejak awal, kedua negara sudah memiliki pandangan berbeda mengenai metode delimitasi wilayah laut. Pada tahun 1974 sampai 2008, selama lebih dari 30 tahun, negosiasi bilateral terus dilakukan, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan final. Perundingan mengalami hambatan karena perbedaan interpretasi UNCLOS, kepentingan ekonomi, dan kondisi geografis yang kompleks. Pada tahun 2008, ketegangan meningkat ketika Myanmar memberikan izin eksplorasi minyak dan gas kepada perusahaan asing di wilayah yang juga diklaim Bangladesh. Bangladesh menganggap tindakan tersebut melanggar hak maritim mereka. Pada periode ini, kapal militer kedua negara sempat berhadapan di wilayah sengketa, sehingga meningkatkan risiko konflik terbuka. Ini menunjukkan bahwa sengketa maritim tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga keamanan nasional. Pada tahun 2009, karena negosiasi tidak berhasil, Bangladesh secara resmi membawa kasus ini ke ICLOS, berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982. Bangladesh meminta ICLOS menentukan delimitasi, Territorial Sea, ZEE, Continental Shelf. Tahun 2010 sampai 2011, ICLOS mulai melakukan pemeriksaan dokumen, sidang internasional, mendengarkan argumentasi kedua negara, analisis peta, dan kondisi geografis. Kedua negara menghadirkan ahli hukum internasional dan ahli geografi maritim untuk memperkuat klaim mereka. Pada tahun 2012, pada tanggal 14 Maret 2012, ICLOS mengeluarkan putusan final. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam hukum laut internasional karena menjadi putusan delimitasi pertama oleh ICLOS, memberikan penjelasan mengenai delimitasi continental shelf di luar 200 nautical miles, memperkuat penerapan prinsip equitable solution. Legal issues. Terdapat beberapa isu hukum dalam kasus ini. Pertama, delimitasi territorial sea. ICLOS harus menentukan batas laut teritorial sejauh 12 nautical miles antara kedua negara. Kedua, delimitasi exclusive economic zone. Kasus ini juga membahas pembagian wilayah EEZ sejauh 200 nautical miles yang berkaitan dengan hak eksplorasi sumber daya alam. Ketiga, continental shelf. Salah satu isu paling penting adalah delimitasi continental shelf di luar 200 nautical miles. Ini merupakan isu yang cukup kompleks dalam hukum laut internasional. Keempat, metode delimitasi. Perdebatan utama terjadi mengenai metode delimitasi yang harus digunakan. Myanmar menggunakan prinsip equidistance. Bangladesh menggunakan equitable principles karena kondisi geografis khusus. Kasus ini dibawa ke International Tribunal for the Law of the Sea atau ICLOS. ICLOS dipilih karena kedua negara merupakan anggota UNCLOS. UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. ICLOS memiliki kewenangan dalam sengketa hukum laut internasional. Argumen kedua negara. Argumen Bangladesh menyatakan bahwa garis pantainya yang cekung menyebabkan metode equidistant menjadi tidak adil. Bangladesh akan terkunci dan kehilangan akses laut yang luas. Delimitasi harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Bangladesh meminta solusi yang lebih equitable. Argumen Myanmar berpendapat bahwa equidistance adalah metode paling objektif. Metode tersebut paling sesuai dengan praktik internasional. Klaim Bangladesh dianggap terlalu berlebihan.
Myanmar juga menolak beberapa klaim. Continental Shelf Bangladesh. Tantangan. Kasus ini memiliki beberapa tantangan besar. Pertama, tantangan geografis. Bentuk garis pantai Bangladesh yang cekung menciptakan kesulitan dalam mencarikan batas maritim. Kedua, tantangan politik. Kedua negara memiliki kepentingan nasional yang kuat terhadap wilayah sengketa. Ketiga, tantangan ekonomi. Cadangan minyak dan gas di wilayah tersebut membuat sengketa semakin sensitif. Keempat, tantangan hukum. ITLOS harus menyeimbangkan kepastian hukum, prinsip keadilan, stabilitas kawasan. Dinamika kasus. Kasus ini memperlihatkan dinamika antara hukum dan politik internasional. Di satu sisi, kedua negara ingin mempertahankan kedaulatan dan kepentingan ekonominya. Namun, di sisi lain, mereka juga harus menjaga stabilitas regional dan hubungan diplomatik. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum internasional dapat menjadi alat untuk mencegah konflik bersenjata. Putusan ITLOS. ITLOS akhirnya menggunakan kombinasi equidistance dan equitable principle, memberikan delimitasi baru yang dianggap lebih adil, mengakui sebagian klaim Bangladesh terhadap continental shelf. Putusan ini bersifat final and binding. Artinya, kedua negara wajib mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kasus sengketa maritim antara Bangladesh dan juga Myanmar serta rekomendasi dari kelompok kami. Saat ini kasus Bangladesh dan Myanmar dapat dikatakan selesai atau resolve karena hal ini kedua negara menerima keputusan dari International Tribunal of the Law of the Sea atau ITLOS yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2012. Setelah keputusan tersebut dikeluarkan, ketegangan antara Bangladesh dan juga Myanmar mulai berkurang dan tidak terjadi konflik besar lagi di wilayah sengketa. Kedua negara juga mulai menerapkan batas maritim yang telah ditentukan oleh ITLOS tadi. Nah, keberhasilan ini menunjukkan bahwa sengketa internasional tidak selalu diselesaikan melalui perang atau penggunaan kekuatan militer, tetapi dalam kasus ini, hukum internasional berhasil menjadi alat penyelesaian konflik secara damai. Karena itu, kasus Bangladesh dan Myanmar sering dianggap sebagai salah satu contoh keberhasilan penyelesaian sengketa maritim melalui mekanisme hukum internasional. Masuk ke dalam impact of the decision, putusan ITLOS memberikan beberapa dampak penting baik bagi kedua negara maupun bagi perkembangan hukum internasional. Yang pertama ada memperkuat UNCLOS 1982. Kasus ini menunjukkan bahwa UNCLOS bukan hanya sebuah aturan tertulis, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa maritim antar negara. Melalui kasus ini, negara-negara dapat melihat bahwa UNCLOS memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik wilayah laut secara damai. Yang kedua, ada memperkuat peran ITLOS. ITLOS berhasil membuktikan bahwa lembaga hukum internasional mampu menangani sengketa yang kompleks dengan mempertimbangkan aspek hukum, koordinasi geografi, dan prinsip keadilan. Keputusan ITLOS juga menunjukkan bahwa penyelesaian melalui jalur hukum dapat memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan penggunaan kekuatan militer. Lanjut, yang ketiga ada menjadi presiden internasional, yang dimana kasus Bangladesh dan Myanmar tadi menjadi referensi penting bagi sengketa maritim lain di dunia. Banyak negara dapat menggunakan putusan ini sebagai contoh dalam menentukan batas laut secara adil, terutama dalam kasus yang memiliki kondisi geografis khusus seperti garis pantai yang cekung. Lanjut, ada menurunkan resiko konflik, yang dimana sebelum adanya putusan ITLOS ini, hubungan Bangladesh dan Myanmar itu sempat mengalami ketegangan politik dan militer akibat perebutan wilayah laut dan sumber daya alam. Tapi setelah adanya putusan yang jelas dan mengikat secara hukum internasional, hubungan kedua negara menjadi lebih stabil dari resiko konflik juga menurun. Lanjut, ada group recommendation yang dimana berdasarkan dari kasus ini, kelompok kami memiliki beberapa rekomendasi. Yang pertama, negara-negara harus mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai, karena penggunaan kekuatan militer sebaiknya dihindari karena dapat memperbesar konflik dan mengancam stabilitas kawasan. Yang kedua, ada negara perlu menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di dalam UNCLOS. Contohnya, melalui lembaga ITLOS, sengketa itu dapat diselesaikan secara hukum internasional dan prinsip keadilan. Yang ketiga, negara harus menghormati putusan internasional, karena kepatuhan terhadap putusan lembaga internasional penting untuk menjaga stabilitas global dan juga menciptakan kepastian hukum dalam hubungan internasional. Yang keempat, ada diplomasi dan kerjasama regional tetap harus diperkuat, karena komunikasi yang baik antar negara dapat membantu mencegah konflik berkembang menjadi masalah keamanan yang lebih besar juga.
Nah, rekomendasi tersebut didasarkan pada prinsip dalam UNCLOS 1982 yang mencakup penyelesaian sengketa secara damai, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga kerjasama internasional, dan yang keempat kepastian hukum. Kasus Bangladesh dan Myanmar membuktikan bahwa hukum internasional dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi konflik antar negara secara damai dan teratur. Sebagai penutup, dari sini kita bisa melihat kalau misalnya sengketa maritim itu bukan hanya tentang perebutan wilayah laut, tetapi juga berkaitan dengan hukum internasional, ekonomi, keamanan, diplomasi, dan stabilitas kawasan. Melalui kasus Bangladesh dan Myanmar ini, kita juga dapat melihat bahwa UNCLOS dan ITLOS memiliki peran yang penting dalam menciptakan penyelesaian konflik yang damai, adil, dan juga mengikat secara hukum internasional. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam kata. Kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih, dan sampai jumpa.